sekarang buat laki dapat pahala. Bikin kopinya ngaduknya pakai senyum ya Bu. Pakai senyum apa pakai ngadumel? Pakai, kalau pengantin baru mah senyum Bu, sambil ngaduk senyum ya. Ingat apa Bu? Ingat semalam ya. Kalau pengantin baru ingat semalam. Kalau pengantin lama ingat apa? Kalau pengantin lama ingat yang semalam apa yang kemarin malam apa yang kemarin malamnya lagi? Iya, yang jomblo kan nyengir aja ya. Yang jomblo nyengir. Luar biasa. Bangun pagi-pagi gelap-gelap udah ngapain Bu? Udah masak, udah bebenah ya Bu ya. Udah ngerjain kerjaan rumah supaya kita tahu nih mau diundang sama Ibu Liswati ke undangan pengajian. Pagi-pagi kita udah ngurusin rumah. Semoga langkah-langkah kaki Ibu nih kesini dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penghapus dosa bagi ibu sekalian. Kita dong, Ibu Liswati di sini minta doa ya Bu ya kepada ibu-ibu. Doanya apa Bu? Semoga panjang umur dari awal acara sampai selesai acara, dimudahkan segala urusannya, tiada kurang suatu apapun, diberikan kesehatan, dan nanti baca ijab kabulnya nanti insya Allah lancar ya calon pengantin prianya, sehat pokoknya semua keluarga besar dari Ibu Liswati. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan seperti sekarang ini menjadi yang ilmu berpengetahuan ya Bu. Hauduka saufil mubarok mirduna yauman nusuri. Semoga kita termasuk ke dalam rombongan-rombongannya para zuriyahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, kayaknya lemes banget dah Bu, ngantuk, emang begadang semalam. Bu, saya mau tanya, ibadah yang paling enak apa Bu? Iya, ibadah paling enak, tapi paling dibenci sama siapa? Syaiton. Kemarin jawab bilangnya apa syaiton? Syaiton. Iya, kalau nggak pakai shin yang titik 3, setannya belum kabur. Jadi ini ibadah yang paling enak, tapi dibenci syaitan, yaitu pernikahan. Enaknya di mana Bu? Bahkan saking enaknya orang lanang ada yang nambah ya. Satu kurang ya, saking enaknya tuh ibadah. Ya, tapi mudah-mudahan tidak sama lanang kita ya Bu ya. Kita dijauhkan dah yang kayak begitu-begitu ya Bu ya. Kenapa paling enak? Karena syaitan paling membenci. Karena setelah mengucapkan ijab kabul, seorang laki-laki mengucapkan ijab kabul serah terima ya kepada orang tua, kepada seorang laki-laki ijab kabul. Apa Bu bacanya? Ijab kabulnya gimana? Masih ingat nggak? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil maharil mazkur halan. Gitu ya Bu, kalau bahasa Arab ya. Kalau di sini pada nggak ngerti ya bahasa Arab ya. Pakai bahasa pondok kelakah aja dah. Ya, kalau Abdul pakai bahasa Arab. Mulai sejak itu pejabat tangan semua pindah ke tanggung jawabnya kepada seorang laki-laki. Ibadah semua bernilai ibadah. Mulai saat itu semua bernilai ibadah, maka pahala berlipat ganda. Biasanya laki-laki keluar rumah mencari rizki dapat pahalanya 1. Tapi setelah menikah keluar rumah dengan niat menafkahi anak-anaknya, menafkahi istrinya, dapat pahalanya 2. Berlipat ganda nggak tuh Bu? Itu namanya enak ya Bu. Bini bangun tidur, melek mata, langsung sholat, terus bikin sarapan ya Bu ya. Buat laki, buat anak, bikinin kopi, dapat pahala. Biasanya buat diri sendiri, sekarang buat laki dapat pahala. Bikin kopinya ngaduknya pakai senyum ya Bu. Pakai senyum apa pakai ngadumel? Pakai, kalau pengantin baru mah senyum Bu, sambil ngaduk senyum ya.
ingat semalam ya. Kalau pengantin baru ingat semalam, kalau pengantin lama ingat apa? Kalau pengantin lama ingat yang semalam, apa yang kemarin malam, apa yang kemarin malam lagi. Iya, yang jomblo kan nyengir aja ya. Yang jomblo nyengir aja. Iya, semuanya bernilai ibadah. Senyum aja bernilai ibadah. Senyum aja ibadah paling ringan. Apalagi dipakainya buat ngadu kopi buat suami, ngasih ke suami. Udah ibadahnya ringan, pahalanya berlipat ganda. Kalau ngedumel juga berlipat ganda itu dosanya. Nauzubillah min zalik. Mau pengantin lama, pengantin baru kek, kita kudu senyum sama laki. Senyum kan Bu? Senyum. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis Bukhari Muslim sahih, di situ disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah wanita dengan 4 perkara. Sering dengar kan ya Bu hadisnya? Sering. Seringnya gimana? Li jamaliha. Apa? Li jamaliha. Ayo, dapat 100. Li jamaliha, kecantikannya nomor 1. Kedua, limaliha, apa? Hartanya. Lihasabiha, keturunannya. Lidiniha, agamanya. Ustazah, kok itu kecantikan nomor 1, kok agama terakhir? Biasanya dengarnya begitu aja ya. Nggak dibahas sampai hadis akhirnya. Hadis akhirnya fasfar fi zatid-din taribat siadat. Itu yang poinnya Bu. Poin kata Nabi Muhammad, kau harus pilih agamanya, maka hidupmu akan beruntung. Itunya nggak dipakai itu ya Bu ya. Itu justru poin pentingnya. Kalau kita pakai li jamaliha, kecantikan bakalan pudar nggak Bu? Paling lama berapa tahun ibu cantik? Kalau kagak di poles, paling lama berapa? Paling lama 50 tahun ya Bu. 40 tahun kalau perawatan masih cantik ya Bu ya. Kalau itu udah kan kendor ya Bu ya. Iya, kalau kita cantik itu perlu ya Bu ya. Ganteng perlu. Soalnya kita ketemu mulu tiap hari ya Bu ya. Lah kalau kagak enak dipandang, ketemu tiap hari. Lah di dapur ketemu dia, di kasur ketemu dia ya Bu, di ruang tamu ketemu dia. Kalau kagak enak dipandang juga kagak enak. Cantik juga perlu, tapi bukan suatu prioritas. Kita jangan prioritaskan kecantikan ya Bu. Kalau kecantikan bakalan pudar, nanti cinta kita bakal pudar, nanti rumah tangga kita juga bakal bubar ya Bu ya. Kalau milihnya kecantikan, nanti dalam rumah tangga kalau kita prioritasnya kecantikan, ketemu yang lebih cantik lagi, berpaling ya Bu ya. Iya, boleh milih cantik, tapi jangan suatu jadi prioritas. Kemudian nih maliha, hartanya penting juga ya Bu ya. Karena kita hidup di dunia juga butuh harta, butuh duit. Tapi satu lagi, itu penting, tapi jangan menjadi suatu prioritas. Sekali lagi, jangan menjadi suatu prioritas. Harta penting, jangan menjadi suatu prioritas. Nanti harta, kedudukan bakalan lengser, harta bakalan habis. Ntar hartanya habis, cintanya juga habis, rumah tangganya juga lengser. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian lihasabiha, keturunannya juga penting ya. Bibir, bebek, kalau orang Jawa apa Bu? Bibir, bebek, bobot ya Bu ya. Itu juga penting. Semua 7 turunan dari atas sampai bawah itu juga semua penting. Tapi jangan jadi prioritas. Mentang-mentang dia jabatannya tinggi, turunannya dari atas sampai bawah bagus, tapi agamanya berbeda sama kita. Kita bablas aja, bodo amat orang dia orang kaya ya, ganteng, kaya, jabatan tinggi, tapi nauzubillah min dzalik, beda agama kita sampai murtad ngikutin. Jangan sampai semua anak turunan kita, cucu keturunan kita, mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita demi dunia yang fana, di akhirat yang kekal abadi. Kita lebih mentingin akhirat. Biarin dah dia jelek, biarin dah dia miskin, biarin dah dia
nggak punya harta. Yang penting iman kita nomor satu. Untuk selanjutnya kita bisa ikhtiar dan berusaha. Makanya fas-fas bizati din taribat siada. Maka Allah akan memberikan keberuntungan pada rumah tanggamu kalau engkau memilih agama. Banyak sekarang ya Bu ya, suami istri beritanya kan serem-serem ya Bu ya, pembunuhan, istri bunuh laki, laki bunuh istri. Banyak ya Bu kayak gitu ya di berita, serem banget. Maka itu mereka tidak didasari fondasinya dengan iman. Kalau nggak punya duit, nggak usahlah kita terlalu bagaimana, jangan sampai kita melakukan keji. Kalau misalnya tuh laki melenceng, kita dudukin, kita permasalahin dengan iman ya Bu ya. Jangan sampai perbuatan keji, jangan sampai kita melakukan perbuatan keji yang cuman di dunia cuma fana, di akhirat yang kekal abadi ya. Cukup situ aja. Semoga